Cuy, lu pernah gak sih kepikiran muka lu ini tiba-tiba rame banget diomongin sama orang-orang di internet cuman gara-gara satu meme doang? Kalau misalnya lu semua tanya ke gue, apakah gue udah memikirkan itu semua sejak menjadi streamer? Jangan tanya gitu ya. Berkat meme ame-ame, muka gue bahkan udah tersebar ke berbagai macam dunia gitu ya. Dunia kreator, dunia VTuber, you name it lah. Cuman gue selalu ngambil sisi positifnya. Jadi gue bisa punya banyak koneksi gitu ya, dan gue bisa berinteraksi bersama teman-teman baru sesama kreator. Tapi di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal menceritakan sebuah meme yang rame banget diomongin sama orang-orang sejak tanggal 26 Mei 2025. Sebuah meme yang memperlihatkan foto perempuan random di internet dengan caption "This is what Christopher Columbus saw when he pulled up to America." Meme ini punya kisah yang sangat amat gelap menurut gue, dan gue bakal coba ceritain ke semua apa yang sebenarnya terjadi. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan internasional, dan gue yakin sebagian dari rekan semua udah pernah ngeliat foto ini. Ini foto udah rame banget diomongin dan juga di-share, gak cuma di Twitter, bahkan di Instagram, terus di Facebook juga. Ini awalnya rame banget gara-gara di Twitter ada akun namanya Uncle HS Top Guy yang dia kayak buat bercandaan gitu tentang sebuah historical moment gitu ya, dengan ngupload foto orang random yang sedang cosplay cewek Native American, terus bilang ini nih yang dilihat Christopher Columbus ketika datang ke Amerika. Jadi kayak seakan-akan suka, terus habis itu ya menjajah gitu. Nah, kisah sebenarnya itu gue yakin sebagian dari rekan semua udah tahu lah. Karena gue akan selalu kaget setiap kali gue ngelihat orang-orang komentar di video ngopi gitu. Banyak banget orang-orang yang udah ngerti referensi dari setiap pembahasan di video ngopi gitu. Jadi gue yakin Christopher Columbus udah pada tahu. Oke, waktu zaman gue SD, ini dipelajarin di buku sejarahnya. Dia adalah seseorang yang menemukan benua Amerika di tahun 1465an sampai tahun 1500an kok nggak salah. Nah, di tahun segitu dia sebagai orang Eropa ya, khususnya orang Itali, itu menjelajah sampai ke benua Amerika. Terus habis itu menjadi seseorang yang membuka pintu gerbang kolonialisme. Jadi orang-orang Amerika yang lu lihat sekarang ini ya secara tidak langsung itu keturunan Eropa juga. Terus habis itu orang-orang asli Amerika pada kemana bang? Nah lu bisa baca sendiri di internet kayak gimana kelanjutannya, oke? Atau mungkin lu bisa mainin game Red Dead Redemption 2. Nah itu menarik tuh ceritanya tuh. Di situ dijelasin juga kenapa pada akhirnya kolonialisme ini benar-benar bisa berbahaya buat penduduk asli yang ada di sana. Bahkan di game Red Dead Redemption 2 itu lu bisa ngelihat bagaimana orang-orang yang datang ke benua Amerika gampang banget mengadu domba dan juga nge-brainwash penduduk asli yang ada di sana sampai kehilangan nyawa. Katanya based on true story ya, cuman gue nggak tahu itu bener atau kagak. Nah yang jelas, tadi gue udah sempat ngasih tahu betapa kerennya Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Nah tapi di balik cerita yang kerennya itu, ada sebuah kisah kelam yang bisa lo temukan di internet. Atau referensinya dari wiki dah nih biar gampang banget nih lo temuin nih. Dari wiki juga udah ada referensinya kalau misalnya emang pengen lebih dalam lagi nyari tahu nih, ada nih notesnya nih. Dari Ferdinand later claimed credit for being the principal cause why those island were discovered dan lain-lain. Nah, pokoknya lo bisa temukan sendiri ceritanya di sini. Jadi, ketika pelayaran itu, Christopher Columbus bersama anak buah kapalnya itu melakukan eksploitasi seksual terhadap orang-orang yang ada di benua Amerika. Karibia, Latina, dan yang lain kayak gitu. Bahkan yang lebih menggelikannya lagi adalah ya mereka nggak cuma nyari ya perempuan-perempuan yang matang gitu, bahkan yang di kayak gitu. Meskipun ya dulu tahun 1400-an sampai 1500-an kan, tapi kalau misalnya dibandingin sama norma yang sekarang jelas udah nggak bisa diterima lagi. Nah makanya meme ini rame. Ya seakan-akan akun Twitter Uncle HS Top Guy ini ngasih tau ke orang-orang, oh jadi secakep ini yang dilihat sama Christopher Columbus dulu gitu. Emang gelap banget gitu loh, tapi gak bisa dipungkiri gitu ya. Banyak banget orang-orang pada akhirnya itu mengagumi fotonya sendiri. Bahkan orang yang punya fotonya sendiri itu pun langsung kaget gara-gara foto lamanya dia itu udah punya interaksi yang gila, gede banget gitu loh. Penayangannya aja udah sampai 41,2 juta. Di like sampai 327 ribu. Di retweet sama 10 ribu orang dan udah di komen sama 5 ribu orang. Bahkan gak sedikit banyak buat orang-orang yang pada akhirnya mencari tahu Doxly atau ya media sosial pribadi dari si ceweknya. Dan banyak banget orang-orang yang menemukan. Bahkan fanspage Know Your Meme pun itu bisa ngejelasin secara rinci gitu ya. Ini akun Twitter mana yang pada akhirnya memiliki foto ini.
By the way, akun ceweknya ini itu nggak aktif di Twitter, tapi aktifnya di Facebook dengan nama, ini Mimi Soneka atau Maria Clarinha. Gua tahu ini Facebooknya dari grup Doxlian, di share sama Joycelyn Brown. Dan kalau misalkan media sosial yang lainnya itu udah dijelasin juga dan udah dipaparkan sama Know Your Meme. Ya, ini. Selamat malam, kali ini saya akan membahas what Christopher Columbus saw, merujuk pada meme yang bayangkan apa yang Columbus lihat saat sampai di Amerika. Umumnya disertai foto seorang wanita mengenakan pakaian pedalaman Amerika. Salah satu yang populer adalah memakai foto pengguna Twitter Santori Mary. Nah ini nih akun Twitternya dia. Atau Mimes Kwetinha di Instagram yang tampak sedang bercosplay sebagai Kuru Minha dengan cat merah di sekitar matanya. Kayak gitu, dan si pihak ceweknya sendiri udah tahu kalau misalnya dia rame. Dia juga ngerekomendasiin buat lihat beberapa media sosialnya, dan Instagramnya sendiri itu yang dari awal gua ngeliat itu baru 2000-an, sekarang udah 20.000. Udah 10 kali lipat. Lu bisa lihat di kolom komentarnya, lucu banget. We found our boys, we did it. Udah kayak ketemu harta karun anjir. This is what Christopher Columbus saw when he pulled up to America. Oh, this is what Christopher Columbus saw. What ethnicity are you, anjir, nanyain sukunya apa? Orang-orang kadang nggak sopan deh anjir kan. Sebenarnya kalau misalnya lo effort ticket lo udah tahu sebenarnya dia ethnicity-nya apaan. The account you have one of the most beautiful face I have ever seen. Ya jadi basically ini meme juga makin ramai gara-gara banyak banget orang-orang yang jatuh cinta juga sama ya bagaimana rupa dari si ceweknya kayak gitu. What are only types Kaiba. So the memes, please post more, you're amazing. 10 of the 10 world. Bro, dari kejadiannya dia, gue jadi ingat waktu meme ame-ame itu rame. Gue ingat banget waktu gue live streaming WKWK itu nggak expect kalau misalkan reaksi gue ke ame-ame itu bakalan rame banget sampai pada di share sama orang-orang di media share kayak gitu loh. Itu ada rentang waktunya dulu, kira-kira 8 bulan lah. Ang react tuh, dia ketawa-tawa ngakak banget ngeliat respon gue, terus abis itu di repost ulang sama Om Rabu Erpan, sama Refki dan kawan-kawan, sama Om Ditrapoy, meskipun Om Ditrapoy bukan yang ngeklip gitu ya. Terus dari situ barulah para mimer gue di Bandar Udara R1 langsung ngebuat variasi ame-ame, dan pada akhirnya booming. Bisa gue pelajari dalam apa yang terjadi sama si perempuan ini, dan juga meme ame-ame adalah jejak digital itu nggak ada yang tahu men kapan bakal ramenya, kapan bakal justru numbangin lu, dan kapan justru bakal ngebuat lu terkenal gitu di internet. Ya nggak cuma meme ame-ame lah, beberapa tahun sebelum meme ame-ame juga gitu ya, waktu gue diundang podcast Om Deddy, itu waktu Om Deddy nge-react trailer Kocak, rentang dari gua ngupload trailer Kocak sampai di react itu 1 tahun anjir. Gua nggak expect kalau misalnya dia bener-bener nge-react gitu. Terus abis itu ya udah deh, gue punya nomor WA-nya. Lu mau nggak? Nggak, bercanda. Well, dari postnya ini lu pada akhirnya bisa nge-farming meme tentang kolonialisasi. Meskipun beberapa respon-responnya ada yang inappropriate gitu ya, tapi mungkin ada meme yang bisa lu download dan juga lu bisa simpan gitu. Atau video-video random yang berhubungan dengan Native Americans, kayak misalnya di-share sama King Francis ini, POV You're a Spanish Conquistador. Banana. Ya ini video kayaknya ada turis yang lagi cipika-cipiki dah sama orang-orang sana. Yeah, all we gotta invade. Race is a social construct. Yo soy America today. Why won't you swipe right on me? America in the 1500. Damn. Is what they saw when they pull up to the Congo. Man, it's beautiful, man. It's beautiful. Nah, that's a girl mix and or edited real native girls looking like this. Still beautiful, right? Ya gak sih? Untung aja gua nggak ngeliatin ini. Wah, elah makin banyak lagi nih. Twitter kesel gua. Oke, jadi sepertinya itu aja mungkin topik ngopi pada kesempatan kali ini. Jarang-jarang ya kita ngebahas soal Doxlian meme. Biasanya kalau misalkan gue sih tinggal nonton videonya Om Silence Man, cuman karena emang sampai sekarang Doi masih belum ngupload dan juga ngejelasin meme-nya, jadi biar gue yang ngejelasin. Semoga bukan bahan videonya dia. Dan untuk menutup video ngopi ini, marilah sama-sama kita ngeliat video random yang gue temukan di internet, khusus di Facebook, yang memperlihatkan ada seorang perempuan yang nangis ditinggal sama pacarnya di tengah jalan gara-gara si perempuan tersebut ngapus game kesukaan dari si pacarnya.
Ini video lucu banget, tapi gue gak pengen cuman gue doang yang ngerasa gak enakan. Gara-gara dia nangis gue ketawa, jadi gue pengen lu pun merasakan hal yang sama dengan gue. Let's go. Oh, diturunin di kebun bambu. Anjir, serem banget. Cuman gara-gara game dev yang di HP aku hapus. Sebenarnya ini gak cuman sih ya Mbak. Maksudnya kayak mau itu perempuan, mau itu laki-laki, game kalau misalnya udah into banget gitu ya, mungkin bisa jadi escapism ya, pelariannya dia di dunia nyata, lagi lelah, lagi capek gitu ya, ya pelampiasannya di game gitu loh. Atau mungkin kalau misalkan si pacarnya Mbak itu ada penghasilan tambahan dari game, nah itu waktu dihapus kan bisa lebih sedih lagi, ya gak sih? Pokoknya sebagai pasangan gitu ya, jangan sampai lu menghalang-halangi hobi ataupun kesukaan dari pasangan lu sendiri, karena itu fatal banget gitu loh. Kan aku hapusnya karena aku mau foto. Ya, gue lupa bagian ini. Ngapus gara-gara pengen foto, HP-nya full, memorinya udah habis, sedih. HP-nya aku, dia marah katanya ranknya udah Ranknya udah tinggi. Wait, emang game apa sih? DF? Aku udah download tapi Havoc? aku gak tahu gimana cara. Bentar. Ini kalau misalnya game online, meskipun game dihapus masih tetap bisa balik lagi gak sih akunnya? As long as emailnya gak kehapus, harusnya masih bye-bye aja ya gak sih? Kecuali emang si cowoknya gak tahu juga gitu akun sama passwordnya. Sedih pakai akun gue men. Tapi tetap bisa lah, harusnya lah. Ini memang cowoknya sengaja aja anjir pengen nurunin. Kentut banget ya, malah ngompor-ngomporin. Oke, jadi itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah dengerin Neping gue sama beberapa menit. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan lupa buat like dan jangan lupa buat subscribe buat kalian semua yang belum subscribe. Sekali lagi thank you banget. Sorry banget kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan dan juga opini sepatah dua kata, oke? Sekali lagi mantap. Sampai jumpa.